kita akan membahas tentang managing subprogram, yaitu dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuannya adalah, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menguasai materi, yaitu meliputi yang pertama, membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege, membedakan antara hak incover dengan definer, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS Output Package. Required privilege, yaitu hak akses yang akan diperlukan, yaitu misalnya DBA grants, sistem privilege-nya create, alter, drop, execute. Kemudian owner grants, objek privilege-nya yaitu execute. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Granting access to data, memberikan akses ke data, yaitu dari direct access, grant select on employee to Scott, maka grant successed. Kemudian untuk indirect access yaitu grant execute on query EMP to grant success. Prosedur execute dengan hak akses dari owner adalah default. User invokers right, menggunakan hak invoker, yaitu dengan kata kunci audit current user. Manage stored PL/SQL object, mengatur objek PL/SQL yang disimpan, terdiri dari generate parameters, compile error, source code, pick code, debug information. User object, yaitu untuk kolom object name, mendeskripsikan nama dari objek, objek ID, identifier internal untuk objek type, identifier dari objek seperti procedure, function, package body, trigger. Kemudian created, tanggal ketika objek dibuat. Dan selanjutnya dapat dilihat melalui tabel ini. Selanjutnya yaitu kita akan mendaftar semua prosedur dan fungsi, yaitu select object name, object type from user object, where object type in procedure, function ordered by object name. Selanjutnya kita akan membahas tentang tampilan data dictionary user source, yaitu kolom, deskripsi kolom, nama dari objek, tipe dari objek sebagai contoh prosedur, function, package body, dan trigger, line, baris nomor dari source code di mana error terjadi, dan teks, yaitu menampilkan pesan error, yaitu select text from user source where name sama dengan query employee order by line. Selanjutnya kita akan membahas tentang user error. Seperti halnya saya sebutkan di sebelumnya, terdiri dari kolom name type yang berbeda, terdapat sekuen, yaitu urutan nomor untuk ordering, line, baris nomor dari source code di mana terjadi error, position, posisi pada line di mana error terjadi, dan teks dari pesan error. Selanjutnya kita akan melakukan deteksi kompilasi error, yaitu create or replace procedure log execution is begin input into log table value n, maka warning procedure created with compile error. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error, yaitu select line from where order by line, maka secara langsung akan mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Untuk mendaftarkan dengan show error, yaitu show error procedure log execution, maka akan tampil seperti tabel gambar, yaitu line /column error. Selanjutnya kita akan membahas tentang describe pada ESQL+, yaitu describe query employee, describe add tab, describe tag.
Selanjutnya kita akan melakukan mendebug unit program PL/SQL. Package dari DBMS output terdiri untuk mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer. Selanjutnya itu memanggil autonomous procedure, sebagai contoh menulis output ke dalam log table. Software yang menggunakan DBMS debug yaitu Procedure Builder dan Third Party Debugging Software. Ringkasan yang diambil pada praktikum kali ini yaitu source code, bytecode, compile error. Kemudian terdiri dari green sebagai user, kemudian privilege menggunakan code yaitu source code, bytecode, compile error. Kemudian kita melakukan user source dan user error. Kita dapat melakukan execute dengan debug information. Sekilas yang didapat pada praktikum kali ini yaitu pada praktikum ini topik-topik yang kita bahas yaitu membuat kembali source file untuk sebuah prosedur dan membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Selanjutnya kita akan memasuki latihan praktikum pada pertemuan kali ini. Soal yang pertama, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Selanjutnya untuk soal yang kedua, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager, job ID sama dengan S aman, urutkan dari tinggi ke rendah. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Selanjutnya kita dapat menggunakan command prompt untuk menjawab soal yang pertama yaitu dengan perintah SQL plus dengan username-nya yaitu Scott, passwordnya adalah tiger. Kita akan melakukan perintahnya yaitu select a.empnom from emp.emp.d where d.depno dan sama dengan d.depno and d.log sama dengan California or d.log sama dengan Boston. Kemudian kita melakukan compile, maka akan muncul yaitu empno enum yaitu 14 row selected. Untuk menjawab soal yang kedua dengan melakukan perintah SQL plus melalui cmd, kemudian kita masukkan passwordnya hr, kemudian kita select, kemudian from where salary lebih besar dari all, kurung buka, select salary from employees where job ID is aman and job ID is aman ordered by salary DSC. Kemudian kita melakukan compile, maka yang muncul adalah employee ID 100 King dengan salary 24.000, Dehan 17.000 dan Kohar 17.000. Untuk soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Untuk menjawab soal yang ketiga, kita dapat melakukan dari command prompt dengan perintah seperti ini, select a.firstname, kemudian m.firstname a.salary, m.salary a.hiredate, dan m sama dengan hiredate, kemudian from employees kemudian employees m, where a.department ID sama dengan m.department ID and m.salary lebih besar dari a.salary and a.hiredate kurang dari m.hiredate ordered by a.firstname. Kemudian kita melakukan compile, maka yang muncul adalah 327 rows selected. First name-nya misalnya William, first name-nya Gerald, salary 7.400, salary-nya 11.000, hire date-nya 23 Februari 99 dan untuk hire date yang kedua 15 Oktober 1999. Selanjutnya yaitu kita akan membahas untuk soal yang nomor keempat, yaitu buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari
gaji total seluruh departemen menggunakan klausa with dan urutkan dari yang tertinggi. Untuk menjawab soal selanjutnya, kita dapat melakukan command prompt SQL plus hr. Kemudian kita dapat melakukan perintah with depcost as select the department ID as summary from employees di department D, where department ID sama dengan di department ID, group by di department name. Kemudian depcost as select sum summary dibagi 8 as dep total from depcost. Kemudian select bintang from depcost, where summary, kemudian select dep total from depcost order by department name. Kemudian kita dapat melakukan compile. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.